Pemirsa dimanapun Anda berada, masih di ruang podcast Belitung Televisi Berita. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu yang tak asing lagi, yaitu Pak Juhri. Beliau ini merupakan bagian daripada Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya kalangan masyarakat banyak yang belum tahu asal usul daripada pembentukan provinsi melalui Presidium Kepulauan Bangka Belitung ini. Nah, untuk itu saya sapa dulu Pak Jurinya. Selamat malam Pak Juri. Malam. Pak Juri, tentunya pada kesempatan ini Pak Juri bisa sedikit menceritakan ini sekelumit asal usul pembentukan provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Kita menyadari semuanya bahwa pada masa sebelumnya bahwa Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang yang pada waktu itu kita masih terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota, itu bernaung di bawah Provinsi Sumatera Selatan pada waktu itu. Nah, keinginan kita untuk memisahkan diri itu sudah ada sejak lama. Para leluhur, para pejuang-pejuang ya, yang sepuh, yang senior, itu sudah mempunyai niat untuk memisahkan diri dari Sumatera Selatan pada waktu itu. Itu kira-kira tahun berapa itu Pak? Mulai embrionya itu? Sekitar tahun 60-an. 60 ya? Iya, 60-an. Ya. Jadi memang sudah cukup lama. Ya. Ya, karena kita ingin berdiri sendiri dan mandiri sebetulnya. Iya, provinsi ini dibentuk itu dan dasar kebersamaan itu tadi. Hanya 3 kabupaten, 2 kabupaten dan 1 kota pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah 7, ya istilahnya itu 6 kabupaten 1 kota ya. 1 kota ya. Iya, jadi sudah ada perkembangan. Jadi asal usulnya begitu. Ya, cerita ya? Singkatnya aja. Cerita singkat. Iya, kalau sejarah sebenarnya ada. Nah, ya. kemudian telah dijelaskan asal usul pembentukan presidium ya untuk memperjuangkan pembentukan provinsi Bangka Belitung. Nah, tentunya nih kemudian terbentuk lagi di presidium. Iya, presidium itu ada suatu wadah organisasi yang sebenarnya hanya untuk menghimpun aspirasi dari seluruh Bangka dan Belitung, Pulau Bangka dan Pulau Belitung, ya, yang tentunya nanti akan digunakan untuk sebagai tempat kita berdiskusi, tempat kita istilahnya itu melakukan istilahnya kongko-kongko, tempat kita melakukan istilahnya dia seminar-seminar. Presidium adalah lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bangka, pemerintah Kabupaten Belitung, dan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Karena pada waktu itu kita hanya 2 kabupaten dan 1 kota. Nah, itu dibentuk presidium ya oleh para istilahnya pendiri ya yang ingin berkeinginan untuk memisahkan diri dari Sumatera Selatan pada waktu itu. Seperti itu ya? Iya. Nah, ketika kita bicara tentang presidium pembentukan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya ini ada rekam jejak ataupun cerita singkat tentang seperti apa sebetulnya perjuangan presidium ini untuk memperjuangkan provinsi Bangka Belitung. Ya, singkatnya generasi selanjutnya ya yang telah diamanahkan oleh generasi sebelumnya, ya itu adalah generasi saya termasuk di dalamnya pada waktu itu. Nah, kita diberikan tugas untuk menyelesaikan ini ya, karena pada waktu tahun 2000 menjelang tahun 2000 itu seluruh kekuatan masyarakat sudah menyatu. Iya, kita berapa kali melakukan pertemuan ya istilahnya Pulau Bangka dan Pulau Belitung di beberapa tempat lah ya, termasuk para tokohnya yang ada di pusat maupun di daerah, semuanya menyatu untuk menjadikan ya atau mewujudkan ya terbentuknya provinsi ini begitu. Oke, kemudian ketika terbentuknya presidium ini tentunya memiliki sebuah hakikat. Ini hakikatnya apa sebetulnya, Pak? Hanya satu, bahwa kita ingin lepas dari Sumatera Selatan dan kita
mengusung konsep kesetaraan pada waktu itu. Nah, kesetaraan yang kita maksudkan berdasarkan kesepakatan kita di Cikopo pada waktu itu, di Cikopo, bahwa kesetaraan yang dimaksudkan itu adalah bukan berarti kita membagi rata kekuasaan, bukan kita membagi rata kewenangan, bukan begitu. Ya, tetapi kita betul-betul yang menyatukan hati antara orang Bangka dan orang Belitung. Nah, sehingga provinsi itu diberi nama Bangka Belitung. Ya, tidak Provinsi Bangka dan tidak Provinsi Belitung, kan begitu. Seperti itu. Iya. Kalau Pak Juri melihat ini dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat menguntungkan atau tidak nih bagi masyarakat setempat? Sudah 24 tahun ya kita membentuk provinsi ini. Cara ya kasat mata kita melihat memang perkembangan kita ada. Ya, kemajuan di provinsi ini ada. Cuma sekali lagi, kalau dikembalikan kepada konsep kesetaraan, kita memang masih belum setara antara Bangka dengan Belitung. Yang itu sebenarnya itu yang harus dimenonjolkan pada saat ini. Ya, dari beberapa pemerintahan gubernur, ya yang ada di Provinsi Bangka Belitung belum kita belum mencapai kata kesetaraan itu. Kalau lebih spesifiknya Pak, belum adanya kesetaraan itu dalam bentuk apa? Banyak. Dalam kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi, ya penyaluran atau pembagian anggaran ya untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung itu ada kesenjangan. Kemudian juga penempatan istilahnya aparatur sipil negara ya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan provinsi juga belum ada kesetaraan. Kita tidak mau membuat kesetaraan ini menjadi adil seperti timbangan. Misalnya 50-50, tidak begitu. Yang penting pengertian kesetaraan itu bahwa porsi kita itu seimbang lah, paling tidak dengan porsi yang ada di Pulau Bangka. Kan begitu. Ini yang harus kita pahami ya. Nah, oke. Ini kembali kepada fungsional daripada presidium. Ini menurut Pak Juri sendiri, apakah kinerja presidium ini masih harus bekerja atau tidak nih pada kondisi saat ini? Dengan telah terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seharusnya ya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini dia harusnya mencabut SK pembentukan presidium. Sampai saat ini memang itu belum dicabut secara de jure ya, secara hukumnya belum dicabut. Ya masih digunakan SK itu, SK pembentukan Provinsi Bangka Belitung itu atau presidium dalam hal ini. Padahal tugas sudah selesai. Apalagi yang mau kita perjuangkan? Nah, kira-kira yang menjadi kendala tidak ada dicabutnya SK tersebut kenapa? Dilemanya begini, masyarakat sebetulnya sudah lama ingin membubarkan presidium. Jujur, ya karena bukan apa-apa. Kita takut presidium pada saat ini setelah pasca daripada perjuangan pembentukan ini disalahgunakan. Kalau Pak Juri melihat itu indikasi adanya penyalahgunaan baik dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan presidium ini ada nggak? Iya, ada. Ada ya? Ada. Saya tidak mengarang-arang. Jadi di beberapa momen, di beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh presidium yang setelah terbentuknya provinsi ini, yang presidium sekarang ya, itu banyak. Pada momen-momen tertentu seolah-olah presidium ini ya betul-betul dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan. Ya saya hanya berpesan, personil presidium yang masih ada, yang sekarang ini masih ada di dalam struktur yang kita tahu, kita hafal nama-namanya, ya walaupun tidak disebutkan. Itu kalau dapat di era politik, tahun politik, bulan politik ini di dalam pemilihan kepala daerah ini, sebaiknya dia itu memang kita istilahnya itu tidak vulgar. Personil boleh, masing-masing kita punya hak politik untuk mendukung siapa dan siapa. Saya tidak marah dengan itu. Yang saya marah itu ketika organisasi presidium yang masih ada sekarang ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan membela salah satu calon. Iya, dan itu jangan organisasinya dong kalau membela. Oh begitu ya. Jangan bawa nama presidium.
Ketika kamu adalah anggota presidium, oke. Kamu mau memihak kepada siapa, saya tidak melarang. Tetapi kamu membawa nama presidium dalam kegiatan politik. Oh, kami dari presidium. Kami dari presidium menyatakan misalnya mendukung si A, si B, si C. Oh, tidak bisa. Seperti itu, Pak ya. Presidium bukan organisasi politik. Presidium itu adalah istilahnya non partisan. Berarti Iya. tiada kata lain pada kondisi politik yang sekarang masih bergema, Sebaiknya presidium ini ya istilahnya tuh berhenti beraktivitas. berhenti ya. Berhenti beraktivitas dengan mengatasnamakan apapun. Nah, Iya. ketika Pak Juri sendiri sebagai selaku anggota presidium melihat adanya dugaan ada oknum-oknum tertentu yang sudah mengatasnamakan presidium untuk kepentingan politik, ini langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Pak Juri sendiri? Oh, saya langkah awal ya secara pribadi saya jujur ya sangat tidak suka dan saya akan protes. Seperti itu ya. Saya akan melakukan protes. Nanti saya akan buatkan protes secara tertulis kepada mereka kalau di dalam aktivitas politik praktis ini nama-nama presidium ini dibawa-bawa. Bapak ya. Kalau mereka personilnya silakan. Si A misalnya mendukung ini, si B, oh itu silakan. Itu hak politik masing-masing. Masing-masing ya. Tetapi ketika lembaga presidium yang dihadirkan, ya enggak, atau dimanfaatkan, saya kecewa kemarin peletakan batu pertama pembuatan tugu yang sudah kita rancang sekian bupati dan sekian yang gagal, baru sekarang diwujudkan. Itu kan tidak terinformasikan dengan saya. Tidak ada mereka yang menginformasikan, oh kita nak meletakkan batu pertama. Kita ini mau membuat tugu. Ya. Nah, yang dihadirkan adalah yang notabene jujur ada salah seorang kandidat bupati dan wakil bupati yang mengatasnamakan presidium. bahwa saya presidium loh. Oh, seperti itu. Saya ini presidium juga gitu. Seperti itu, Pak ya. Dan inilah yang kita harus cerdas. Jangan sampai oh ngeri gitu ya. Nah, himbauan Pak Juri sendiri terhadap kalangan masyarakat ini selaku mantan anggota nih presidium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti harapan Bapak nih. Harapan saya kepada para anggota presidium yang masih ada dan mungkin masih eksis mengatasnamakan dirinya adalah presidium yang tidak punya kartu anggota sampai sekarang. Kita kan cuma namanya aja dan tidak punya KTA presidium, kita itu tidak punya organisasi ini. Dan tidak tahu juga sekarang ini siapa ketua presidiumnya. Tidak tahu. Karena kemarin pembentukan ketua presidium yang dijabat oleh Usmandi Andeska atau Cudek itu berapa periode itu kan sudah tidak diakui. Nah, sekarang siapa yang kita katakan bahwa dia adalah ketua presidium? Tidak ada. Nah, jadi berjalannya masing-masing sekarang. Tapi lucunya masih menggunakan nama presidium. Seperti itu ya. Saya ini presidium. Saya yang mengurus deklarasi. Di Jakarta itu ditugaskan khusus. Diberikan surat tugas khusus untuk mengurusi hotel, ya, mengurusi kendaraan, mobilisasi dari dan ke gedung DPR RI, termasuk tempat hiburan, ya, taman wisata dan sebagainya. Itu saya yang menyiapkan mobil itu. Saya yang menyiapkan hotelnya juga. Oke, untuk closing statement akhir, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Saya mengharapkan ya berhentilah para anggota presidium yang masih ada sekarang, berhentilah ya, karena jujur kita murka dengan gaya-gaya seperti begini ya. Dan saya jujur akan bersurat ya untuk meminta presidium ini dibubarkan. Nanti saya akan bersurat kepada DPRD provinsi ya atau kepada gubernur supaya ditinjau ulang. Kenapa? Karena ini juga menghabiskan dana pemerintah, anggaran biaya pemerintah provinsi. Setiap tahun, setiap hari ulang tahun presidium seolah-olah itu adalah dewa begitu. Ya? Iya, diundang khusus dengan dibiayai oleh anggaran. Ini membebankan. Padahal perekonomian kita, APBD kita di provinsi juga pada saat ini tidak sedang baik-baik juga. Ini sebentar lagi kan akan, ya, sebentar lagi akan ulang tahun lagi istilahnya presidium. Ulang tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, mereka disiapkan kendaraan, hotel, disiapkan makan, disiapkan pakaian, kostum. Nah, ini berhentilah. Mungkin begini, ini kan
perjuangan presidium ini kan sudah usai. Iya. Katakanlah ini harga mati harus dibubarkan. Nah, kira-kira mungkin ada sebuah pemikiran Pak Juri, walaupun dibubarkan, namun sejarahnya atau perjuangan presidium ini tidak pudar begitu saja. Langkah apa yang harus diambil? Kan itu sudah dibuatkan monumen. Saya ya berharap bahwa di atas monumen itu dituliskanlah nama-nama mereka yang berjuang dari awal tahun 60-an sampai dengan terakhir pada tahun 2000. Ya, silakan tuliskan nama-nama dan ingat jangan sampai ada yang mendompleng. Yang dulunya tidak ikut berjuang tiba-tiba namanya masuk di dalam itu. Itu akan saya hancurkan tuh monumen itu. Iya, kalau ini terjadi, ini pembohongan publik. Ya, ini istilahnya itu melupakan sejarah. Ya, kata peribahasa itu kerbau yang punya minyak, sapi yang punya nama. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah ada tugu yang dibuat, mudah-mudahan di Tugu Prasasti itu ya dibuatkan betul siapa yang betul-betul namanya ada sesuai dengan SK. Ya, SK perjuangan. Jadi itu, Pak, ya? Tidak ada yang mendompleng. Mungkin ada tambahan lagi Ya. sebelum saya tutup? Ya, terima kasih kepada ya para pemirsa yang mendengarkan ini. Ini adalah pencerahan buat kita semua. Jadi kalau tidak tahu sejarahnya ya begitulah. Saya adalah presidium yang sampai saat ini ya sering dilupakan. Ya, mereka sudah berdalil bahwa saya diundang. Kapan mengundang saya setiap acara? Mereka tidak pernah mengundang saya. Ya. Nah, dengan alasan yang katanya kalau diundang pun tidak datang. Oh, soal datang tidak datang, tapi itu ada hak saya. Kalau kalian menggunakan nama presidium, ada hak saya. Mau saya mau datang, mau tidak, ya itu bukan urusan. Tetapi saya harus diundang. Oke, kita kembali garis bawahi bahwa presidium bubarkan dan pada kondisi saat ini presidium diembel-embelkan untuk kepentingan ya politik itu harus dihindarkan. seperti itu, Pak Juri. Ya, jadi menghindar dan ya menjauh lah. Ya sebelum ini menjadi musibah bagi kita semua. Oke, Kan baik. begitu. Iya. Baik, Pak Juri. Oke, pemirsa telah mendengar sendiri tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Juri Lalisa yang merupakan salah satu anggota presidium pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Parudin Victory dari studio Belitung Televisi Berita, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.